Sekarang pukul 6 pagi dan alarm pertamamu berdering. Kamu meraihnya dan menekan tombol snooze. 5 menit kemudian alarm keduamu berbunyi. 10 menit kemudian ada 2 alarm sekeras sirene berbunyi dan anjingmu menggonggong keras sekali karena mencoba membangunkanmu. Ini adalah pemandangan pagimu sehari-hari. Jadi kamu berniat melatih diri untuk bisa tidur lebih sedikit. Sebagian orang mengatakan kita bisa mengurangi waktu tidur sekitar 1 atau 2 jam setiap malam tanpa merasakan efek samping. Pakar tidur membantah mitos ini. Rata-rata orang butuh antara 6 sampai 9 jam tidur per malam. Kamu seharusnya sudah tahu angkamu sendiri. Kamu bisa memaksa diri untuk bangun lebih awal dan merasa baik-baik saja pada awalnya. Tapi utang tidurmu secara bertahap menumpuk. Akibatnya, otakmu tak akan bisa berfungsi maksimal jika kamu tidak beristirahat sesuai waktu yang kamu butuhkan. Level konsentrasimu menurun, reaksimu akan melambat, dan kamu akan merasa bingung serta tertekan. Kalau kamu harus mengurangi jumlah tidur untuk jangka waktu tertentu, cobalah tabung tidurmu lebih dulu. Eksperimen membuktikan bahwa tidur beberapa jam lebih awal daripada biasanya setiap malam selama seminggu dapat membantumu lebih kuat jika harus mengurangi durasi tidur. Tapi jangan dibiasakan ya, tidur panjang di setiap akhir pekan tak akan mengimbangi kurang tidurmu selama seminggu. Teknik 10-3-2-1-0 ampuh sekali. Gagasannya adalah berhenti mengonsumsi kafein dalam bentuk apapun 10 jam sebelum tidur. Lalu tidak makan sama sekali 3 jam sebelum tidur. Kamu harus berhenti bekerja untuk mengalihkan pikiran 2 jam sebelum tidur. Lalu tidak boleh menatap layar 1 jam sebelum tidur, termasuk ponsel, TV, dan komputer. Cahaya biru yang dipancarkan layar mengganggu tidurmu. Terakhir, angka 0 di rumus ini menandakan berapa kali kamu boleh menekan tombol snooze di pagi hari. Para ahli mengonfirmasi teknik ini bisa berhasil dan membantumu tidur nyenyak serta bangun penuh tenaga keesokan paginya. Pijat titik anmian 1 hingga 200 kali untuk tidur lebih cepat. Titik ini berada di antara daun telingamu dan garis rambut yang ada di belakang leher. Video orang-orang memijatnya dengan ibu jari atau telunjuk sudah viral di mana-mana. Katanya, gerakan ini membantu menenangkan sistem saraf. Para ahli tidur membantah mitos ini karena tidur lebih bergantung pada otak dan hormon, bukan tentang memijat diri sendiri. Alasan kenapa pijatan ampuh adalah karena gerakannya membuatmu lelah sehingga kamu akan tidur lebih cepat. Posisi tidur tidak penting, jelas mitos. Kelurusan tulang belakang dan tertopangnya kepalamu jauh lebih penting. Posisi yang buruk dapat menyebabkan nyeri leher dan punggung atau membuatmu susah bernapas. Kemungkinan besar kamu tidur dalam salah satu dari 3 posisi ini. Kebanyakan orang tidur menyamping. Posisi miring ini lumayan bagus untukmu, tapi cobalah untuk tidak meringkuk karena posisi ini membuatmu tidak bisa menarik napas dalam. Ada juga yang suka tidur dengan punggung lurus atau telentang. Mau lenganmu lurus ke bawah dan dekat dengan tubuh atau seperti bintang laut dengan tangan di atas kepala, tidur telentang bisa membuat punggung bawahmu lebih mudah nyeri dan membuat dengkuranmu makin keras. Tapi posisi ini bagus untuk lehermu. Kalau kamu lebih suka tidur telungkup atau tengkurap, posisi ini bisa membuatmu tidak mengorok. Tapi posisi leher dan tulang belakangmu tidak dalam posisi netral dan memberi tekanan pada sarafmu. Kenakan kaus kaki agar lebih cepat tidur. Nah, ini baru ide bagus. Cara ini memang tak akan mengantarmu secara instan ke alam mimpi, tapi otakmu akan berpikir bahwa sudah waktunya untuk tidur. Mengenakan kaus kaki meningkatkan sirkulasi darah ke kaki. Pembuluh darahmu melebar dan bisa menurunkan panas lebih cepat. Dengan begini, suhu inti tubuhmu turun lebih cepat daripada biasanya, dan itulah yang kamu butuhkan untuk tidur yang berkualitas. Kalau kamu tidak mau tidur pakai kaos kaki, setidaknya biarkan udara dingin yang segar masuk. Tubuhmu tahu kapan waktu tidur saat suhu di sekitarmu turun dan dapat sinyal yang diperlukan untuk tidur nyenyak. Proses ini jauh lebih lambat di kamar yang terlalu hangat. Kamar tidur yang lebih dingin juga meningkatkan kualitas tidurmu, dan kamu tak akan bangun di tengah malam dengan mandi keringat. Suhu yang dingin juga merangsang produksi melatonin. Saat kadar melatonin dan serotonin di otakmu cukup banyak, kamu akan bangun dengan lebih segar dan bahagia keesokan harinya. Mencelup wajah ke dalam air dingin selama 30 detik adalah cara cepat lain untuk memperlambat detak jantung dan mempersempit pembuluh darahnya.
Cara ini membawa tubuhmu ke mode hibernasi yang santai. Kencangkan ototmu dan kamu akan tertidur dalam waktu singkat. Relaksasi otot progresif juga ampuh. Karena telah bekerja seharian, ototmu juga perlu bersantai, sama seperti pikiranmu. Kamu bisa mulai dari kepala ke kaki atau sebaliknya. Mulai dengan tarik napas dalam, kemudian tegangkan jari kakimu. Tahan selama 5 detik, kemudian regangkan selama 30 detik. Lanjut ke betis dan paha, lalu lakukan hal yang sama. Tegangkan dan regangkan. Lanjut ke perut dan punggungmu, lalu ke tangan, kemudian lengan dan bahu. Jangan buru-buru, bergeraklah dari otot per otot dan pusatkan pikiranmu pada gerakanmu. Jangan memikirkan hal-hal yang lain. Terakhir, lanjut ke dada, leher, dan jangan lupakan wajah. Kencangkan rahangmu, kemudian regangkan. Kalau kamu malas melakukan semua ini, setidaknya gerakan jari kakimu saat rebahan di kasur. Menekuk dan meluruskannya lagi beberapa detik adalah cara yang ampuh untuk melegakan ketegangan dari seluruh tubuhmu. Karena terus berulang, tubuhmu pun perlahan masuk ke mode tidur. Suara daging goreng bisa membuatmu mengantuk. Sains mengatakan suara daging yang menghibur dan berulang ini mengirim getaran yang menenangkan ke otakmu. Suara ini cocok untuk mengantarmu tidur, seperti suara derau putih atau white noise saat kamu bekerja dan perlu fokus pada sesuatu. Kamu tidak perlu benar-benar menggoreng daging. Mendengarkan rekamannya saja sudah cukup. Selagi membahas daging, makanan tertentu juga bisa membantumu tidur lebih cepat. Rahasianya adalah sarapan malam. Menu sarapan untuk makan malam. Pisang membantu ototmu rileks berkat kandungan kaliumnya. Telur kaya akan protein agar tidurmu lebih sehat. Almond sedikit memperlambat detak jantungmu. Oat dan madu mengirim jumlah melatonin yang tepat ke otak. Ayam atau kalkun mengandung triptofan yang meningkatkan produksi hormon mood santai. Yogurt dan produk susu lain punya efek yang sama. Makanan yang harus kamu hindari sebelum tidur, kecuali kamu ingin begadang, adalah keju, makanan berlemak, semua makanan pedas, dan tentu saja kopi. Tidur siang yang panjang sangat baik untukmu. Kamu boleh tidur siang, tapi batasilah di bawah 1 jam dan sebelum jam 2 sampai jam 3 sore. Kalau lebih lama, kamu mungkin bisa masuk ke tahap deep sleep. Kamu akan bangun dengan lelah dan tidak segar sama sekali. Kamu pasti juga akan membayar utang tidurmu pada pagi hari. Artinya, kamu akan sulit tidur pada malam hari. Agar tidur siangmu produktif, atur alarm untuk membatasi tidur siangmu selama 10-20 menit. Cobalah tidur siang di pertengahan antara waktu bangunmu dengan waktu kamu ingin tidur. Cari tempat yang gelap, sejuk, dan tenang. Jangan pikirkan tugas atau pekerjaanmu. Fokuslah pada manfaat tidur siang ini. Kamu harus terjaga semalaman untuk menyembuhkan jet lag. Ini adalah mitos yang sangat populer. Padahal mengurangi tidur tak akan membantumu menyesuaikan diri dengan zona waktu baru. Tidak ada obat untuk jet lag, tapi kamu bisa mencoba menghabiskan banyak waktu di luar ruangan. Cahaya alami akan membantumu merasa lebih baik dan tidur lebih nyenyak. Kamu bisa mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan berikutnya lebih awal. Kalau kamu mau pergi ke timur, misalnya dari New York ke London, dengan perbedaan waktu 5 jam, mulailah geser jadwalmu 4 atau 5 hari sebelum perjalanan sebanyak 1 jam. Jadi saat sesampainya di sana, kamu akan terbiasa dengan waktu setempat. Saat harus pulang, tips yang sama bisa kamu pakai. Kamu juga bisa mulai mempersiapkan diri dan menyesuaikan waktu tidur lebih awal. Ada yang mau ke London atau New York? Nebeng dong!